up investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode emitennya yaitu Cuan. Nah, kita lihat dulu profil dari bisnis ini. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan energi melalui entitas usaha anak perseroan dan merupakan perusahaan afiliasi dari PT Barito Pacific Tbk. Nah, perseroan memiliki 2 konsesi tambang batubara di Kalimantan yang dikelola oleh entitas anak perusahaan. Sebagai perseroan yang berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perseroan memiliki perusahaan anak dengan bidang usaha pertambangan batubara termal. Perseroan dan perusahaan anaknya ini didukung dengan rantai pasokan yang terintegrasi dari tambang ke area stockpile dan transshipment untuk menjalankan usahanya. Selain itu, saat ini perseroan dan perusahaan anak juga sedang melakukan studi untuk menjalankan usaha intermediate stockpile dan terminal khusus untuk mengoptimalkan integrasi rantai pasokan. Nah, ini bisa dilihat kegiatan dari bisnis emiten Cuan. Kemudian ini struktur IPO-nya, jadi jumlah saham yang ditawarkan oleh emiten Cuan sebanyak 1.690 juta lembar dengan persentasenya 15,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp200 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp200 hingga Rp220 per lembar. Nilai IPO maksimal 371.800 juta rupiah. Dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Henan Putih Rai Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian untuk jadwal IPO-nya, jadi masa penawaran awal ini di 17 hingga 22 Februari, tanggal efektif 28 Februari, masa penawaran umum 2 hingga 6 Maret, tanggal penjatahan di 6 Maret, tanggal distribusi sahamnya 7 Maret, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 8 Maret 2023. Dan hasil IPO akan digunakan oleh emiten ini sekitar 39,95% ini untuk belanja modal perusahaan anak untuk pembangunan intermediate stockpile dan pembelian infrastruktur pendukungnya. Kemudian 60,05% ini tambahan modal kerja untuk mendukung aktivitas, misalnya ada pembayaran kontraktor tambang, pembayaran vendor dan supplier, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk competitive advantage-nya, jadi manajemen perseroan ini memiliki rekam jejak yang telah terbukti dan prospek pertumbuhannya juga solid. Nah, perseroan ini dikelola oleh tim manajemen dan ahli pertambangan yang memang sudah ada pengalaman di sana dan terbukti di dunia pertambangan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua ini ada kemampuan perseroan melakukan perencanaan, koordinasi, hingga pengendalian pada aktivitas setiap anak perusahaannya. Nah, dengan perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh perseroan, maka proses produksi, pengembangan, pengelolaan area, serta aktivitas pertambangan ini pada perusahaan anak dapat berjalan untuk mengoptimalkan rantai pasokannya. Kemudian untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ada risiko ketergantungan terhadap perusahaan anak, risiko usahanya yaitu risiko investasi atau aksi korporasi. Risiko umumnya ini ada perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik, perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional, kemudian risiko perubahan kebijakan atau aturan pemerintah. Nah, bagi investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan yaitu likuiditas saham perseroan, fluktuasi harga saham ke depan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 September 2022, current rasionya ini sebesar 149%. Debt to equity rasionya 40%, debt to asset rasionya 29%, ICR ini sekitar 3000% dan DSCR-nya sekitar 338%. Nah, kemudian di sini ada laporan laba rugi juga. Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, gross profit margin ini sebesar 66%, net profit marginnya 32%, return on assets 21%, return on equity-nya 29%, kemudian juga revenue-nya tumbuh 174% dan gross profit-nya juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu di 5.000 sekian persen. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.